membahas tentang Canva. Nah, di sini adalah analisis user experience dan usability aplikasi Canva dalam mendukung penggunaan pelajaran siswa ya. Di SMP, Iya, pengalaman ya, bisa analisis pengalaman. Bukannya teman-teman? Oke. Yang belakang bisa maju ke depan atau ke dulu? Isi yang depan dulu biar kedengaran suaranya. Bentar ya. Nah, jadi ini. Jadi jurnal itu terdiri dari judul teman-teman. Teman-teman masukkan judulnya. Sudah dimasukkan semua judulnya dalam jurnalnya. Kemudian ada nama penulis. Di sini nama penulis ada 4 orang nama penulis teman-teman. Jadi kalau tadi kan ada Intan, kemudian ada Iva sama Abu Hurairah ya. Nah kemudian orang ini berasal dari mana? Nah kalau di sini disebutkan bahwa mereka adalah dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kalau teman-teman kan jadi dari program studi digital ya. Institut Kesehatan Indonesia ya, seperti itu. Nah kemudian ada emailnya. Jadi kalau teman-teman untuk jurnal itu cukup masukkan email nama penulis pertama. Jadi kalau kita semuanya kan, kalau teman-teman cukup masukkan nama email ada pertama di sini. Misalkan tadi pertama itu Tingkan, maka email ada email Tingkan di sini. Nah setelah ada judul, penulis dan abstrakisasi, teman-teman ada abstrak di bawahnya. Ada abstraknya di jurnal teman-teman. Ada. Ya. Nah jadi abstrak itu berisi mengenai pertama. Nah kalau di sini terbelakang ini Canva adalah suatu platform yang digunakan untuk mendesain yang dapat digunakan melalui web. Nah kemudian setelah ada sedikit latar belakang, lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usability aplikasi Canva dengan fokus untuk memahami pengalaman pengguna, khususnya dari kalangan siswa kelas 8B di SMPN 3 Karawang Barat. Jadi ada latar belakang, kemudian adalah judul penelitian. Nah kalau teman-teman tidak mau masukin latar belakang, teman-teman cukup masukin judulnya. Jadi diketikkan penelitian dengan judul tadi di atas bertujuan untuk langsung teman-teman. Jadi penelitian dengan judul yang di atas ini langsung bertujuan untuk tadi kan penelitian dengan judul pengalaman menggunakan Canva Pro dan Canva Premium di mahasiswa ini tujuannya adalah ini teman-teman nggak perlu masuk latar belakang ya. Kalau di jurnal yang umum ya teman-teman cukup masukkan penelitian yang berjudul. Oke. Kemudian langsung tujuan untuk apa? Nah setelah judul dan tujuan teman-teman masukin metode yang digunakan itu apa? Dalam abstrak nih. Jadi metode yang digunakan kalau ini kan disebutkan bahwa mengumpulkan data dengan observasi ya berupa kuesioner gitu kan. Kalau teman-teman kan metode penelitian ini bersifat kualitatif ya kan dengan sumber data tadi ya berupa wawancara langsung dengan mahasiswa di prodi digital seperti itu. Nah di metode ini dijelaskan nih, setelah metode dijelaskan maka adalah hasilnya. Jadi hasilnya itu apa gitu ya. Nah kan kalau tadi kan hasilnya kan masih apa ya semacam ringkas banget, simpel. Jadi saya nggak dalam pembelajaran ini silakan teman-teman berkreasi atau sesuai dengan yang diajarkan. Nah, saya nggak menuntut teman-teman itu harus jurnal sesuai dengan standar nasional seperti itu. Teman-teman alhamdulillah sudah buat jurnal seperti itu ya. Nah kemudian hasilnya hasil pembahasan itu apa? Nah jadi hasil itu biasanya berupa data. Data itu bisa berupa angka ya atau pendapat orang langsung. Tapi pendapat orang adalah pendapat orang yang memang dia memiliki peran ketokohan. Contoh pendapat presiden, teman-teman boleh masukkan. Pendapat bupati. Nah kalau masih pendapat mahasiswa teman-teman itu observasi, teman-teman nggak perlu masukin ke hasil penelitian. Teman-teman cukup dari 14 orang yang diwawancara, ya kan misalkan 9 orang menggunakan Canva Pro dan 5 orang menggunakan Canva Premium seperti biasa, Canva Free. Nah dari 14 orang ternyata yang menggunakan Canva Free adalah orang-orang sudah bekerja. Itu merupakan data teman-teman. Dan 9 orang adalah orang-orang yang belum bekerja. Sehingga dari 4 orang yang sudah bekerja ini mereka sanggup untuk bayar bulanan ke Canva. Sedangkan yang 9 menggunakan free tidak sanggup membayar bulan karena tidak ada penghasilan. Itu data teman-teman. Jadi hasilnya ilmiah seperti itu ya. Nah bisa teman-teman katasi ini cuma buat PowerPoint doang, itu masih jawaban-jawaban bersifat normatif. Jadi jawaban normatif itu, oh itu bagus, kita nggak bisa mendefinisikan bagus seperti apa. Bagus itu adalah misalkan, oh gedung itu bagus. Teman-teman tahu arti bagus itu gimana? Kamar Sandi arti bagus di gedung, misalkan gedung ini bagus. Bagaimana mendefinisikan bagus? Bagus itu ya yang misalnya kalau barang ya kayak sesuai apa ya,
Susah juga sih definisinya. Sehingga mulus sih. Gitu ya. Iya, Nah, bisa. bisa beda-beda kan? Beda-beda. Jadi, pendapat bagus dalam setiap orang itu beda-beda. Pendapat indah setiap orang berbeda. Teman-teman menggunakan data. Menurut saya gedung ini memiliki 3 lantai, gitu ya. Setiap lantai itu terdiri dari berapa Kalau menurut ruangan? lu apa? Warna cat gedung ini adalah misalkan merah. Gedung ini luasnya berapa ratus meter? Nah, Itu itulah bagus definisi menurut lu dulu. apa? Kayak Jadi teman-teman semacam yang sih menurut lu ini gimana bagus itu? ini benar, nggak bisa begitu. Teman-teman harus menggunakan data. Data pasti, karena tadi kalau Canva nih dari 14 orang, Iya bagus. 9 orang menggunakan Canva free dan Bagus. 5 orang menggunakan Maulana. Canva premium. Nah, 9 orang menggunakan Canva free ini adalah alasan latar belakang mereka adalah bekerja. Mereka punya penghasilan untuk membayar langganan Canva. Sedangkan 5 orang free karena memang mereka nggak bekerja sampai tidak mampu untuk membayar bulanan Canva free premium seperti itu. Jadi itu data teman-teman ya. Jadi pengalaman itu begitu. Jangan sampai teman-teman menurut ini saya lebih suka yang free karena buat saya ini nggak bayar, itu nggak bisa teman-teman gitu. Dia ada latar belakang mereka kenapa menggunakan Canva free gitu ya. Nah, hasil begitu. Nah, terus setelah teman-teman ada abstrak, jadi abstrak itu 2 teman-teman, karena biar teman-teman itu kalau sudah terindeks di Google yang baca nggak cuma orang Indonesia, bisa jadi orang luar negeri gitu. Mantap. Ya, nah setelah ada Indonesia, Iya, dia belajar bahasa Inggris. biar gua nggak lupa lagi ya. Sekalian teman-teman nanti belajar bahasa Inggris. Boleh menggunakan Google Translate, tapi teman-teman pas baca Google Translate diartikan sendiri apakah hasilnya sama dengan yang Google Translate kan gitu. Nah, di bawah abstrak ada kata kunci teman-teman. Kata kunci ini diambil dari judul teman-teman. Contoh, ini kan judulnya kan adalah user experience dan usability ya kan, dalam Canva ya, aplikasi Canva. Nah, maka yang dibahas di bawah ini kata kunci adalah Canva, user experience dan usability. Begitu. Jadi kata kuncinya apa? Nah, kalau tadi adalah karena itu adalah pengalaman, maka kata kunci yang pertama adalah pengalaman. Kemudian Canva, kemudian Canva free dan Canva pro seperti itu. Itu yang dijelaskan. Nah, setelah abstrak masuk ke pendahuluan ya atau latar belakang. Pendahuluan itu berisi data teman-teman. Karena sudah sampaikan saat bimbingan yang pertama ya. Teknologi informasi itu telah berkembang pesat. Jadi dia mengungkapkan, dia membahas Canva. Canva itu bagian dari apa? Bagian dari teknologi. Maka dia akan menjelaskan teknologi terbaru. Teknologi ini berkembang pesat. Menurut data survei dari Asosiasi Penyelenggara Digital Indonesia pada periode 2020-2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta. Ini menunjukkan peningkatan sekitar 2,6 juta. Teman-teman nyari ini itu dari jurnal atau dari Google. Tapi Google bereputasi yang memiliki penulis. Tadi misalkan pengguna internet segini, teman-teman boleh nih copy paste dari sini. Tapi kan teman-teman para kerasa karena ini bahasanya. Jangan sampai sama persis. Karena kalau teman-teman sama persis, kita pasti cek Turnitin atau cek plagiarisme itu sama. Teman-teman terlacak sebagai peniru plagiat. Nah, ini data setelah itu baru dia masuk ke ini. Ini kan sebenarnya ada sorry, ini ada satu nih. Ini juga dia mungkin dari pendapat orang teman-teman. Satu itu siapa kita bisa lihat. Bisa muncul di bawah ya. Ini ada penulis pertama di bawah itu kita. Nih, satu itu ini jurnalnya. Jadi dia mungkin dari ini. Oh gitu anjir. Kita selama buat makalah nggak pernah tahu. Kata-kata sama persis, tapi di rumah lagi dengan teman-teman yang di copy paste. Oke. Nah, pendahuluan terus dari umum khusus ya. Kalau teman-teman Canva mungkin dari teknologi, tapi berbagai macam aplikasi yang kemudian internet, baru ke Canva. Oke, nah baru setelah itu tinjauan pustaka teman-teman. Tinjauan pustaka ini membahas kata kunci teman-teman tadi nih. Paham teman-teman? Paham. Kata kunci kan Canva, user experience sama usability. Nah, maka di tinjauan pustaka teman-teman bahas teori doang. Teman-teman boleh copy paste murni kalau di sini ya. Kemarin gua bikin itu gua parafrase semuanya. Itu yang bikin gua capek itu. Tai gitu kan. Lu gitu juga enggak? Enggak ya? Nah, kemudian Lu langsung copy paste doang kan? Jangan pasti iya. Usable yang secara umum berarti dapat digunakan dengan baik. Menurut siapa nih? Menurut misalkan yourself, Dumas dan Jessica realisme seperti itu. Teman-teman
teman-teman bahas. Kalau tadi kamu maka bahas pengalaman. Pertama kanvanya dibahas, kanva itu apa, kedua pengalaman itu apa jelasin. Tapi dari pendapat orang lain teman-teman. Ini langsung copy aja nggak apa-apa ya Pak? Langsung di copy aja nggak apa-apa ya? Kan kalau ini kan ada Di paste. experience itu apa? Jelasin. Oke, terus. Nah setelah itu bahwa metode penelitian. Nah kalau di sini kan ada tahapan penelitian nih. Teman-teman bebas lah. Yang jelas di metode penelitian itu adalah metode apa yang teman-teman gunakan. Kan kalau teman-teman misalkan kualitatif, maka dalam penelitian ini kita menggunakan metode kualitatif. Seperti itu dijelaskan. Dalam metode penelitian itu ada nama itu selanjutnya apa? Siapa berapa sampel atau berapa orang yang diwawancari teman-teman jelaskan. Sampai detail lokasi di mana dan berapa lama penelitian itu ya. Saya sudah pernah jelaskan ya. Lu detail nggak? Jadi yang baru langsung pembahasan nih. Jadi hasil pembahasan di sini itu data teman-teman. Tuh. Hasilan pembahasan make kan? Jadi usability nih. Ini ada teman-teman yang bawa dulu ya. Nah, nih Gila ini yang sisain. pertanyaannya nih ke orang anak SMK tadi ya. Seberapa mudah menurut kamu ketika menggunakan aplikasi Canva? 31 orang jawab mudah, 9 orang jawab sulit. Nah tadi kan 15 orang nih. Dari 15 orang itu berapa yang menggunakan Canva? Iya. Nah ini pertanyaan juga bisa dipakai di pertanyaan kamu. Yang kedua, seberapa mudah menurut kamu fitur-fitur di aplikasi Canva saat digunakan? Mudah, sulit. Seberapa mudah website Canva mudah diakses? Ini berarti dia responnya berapa orang? Saya balik berapa orang? 15. Ya 40 ya. Karena sisi kiri kita masih Canva. Oh. Nah, nanti ketahuan nih hasilnya nih. Dibuat grafik. Biar lebih cantik lah. Yoi. Jadi ada data angka yang dulu. Ya. HP gua udah panas aja nih. Setelah adanya 12 menit anjing. penjelasan data yang dihasilkan berdasarkan hasil kuesioner Google Form terkait Enggak di ya, ini Pak di kamera biasa. bahwa menggunakan aplikasi Canva untuk translasi 4K. Lupa gua goblok. merasakan Lupa gua atur. jadi bahasa ini ya tadi sorry tampilan ini Iya, biar nggak lupa gua. teman-teman. Ini kan 77,2% ya yang menjawab aplikasi Canva itu mudah atau enggak. Nah dia 75,2%. Kemudian jelasin ini menggunakan bahasa yang apa ya? Bahasa yang dari data dibahasakan teman-teman diparafrasekan ya. Oke ya. Kemudian efisiensi, seberapa cepat kamu pada saat menggunakan aplikasi Canva. 26 orang jawab cepat, 14 orang jawab lambat. Terus ada materialnya. Jadi kalau hasil pembahasan untuk jurnal si Abu apa ya? Yang 9 orang menggunakan Canva itu siapa aja sih? Iya ya. Latar belakangnya bagaimana? Kamu boleh bahas ya. Ntar gua mau nanya. Terus, nah ini banyak seperti itu. Bahkan apakah kalian menemukan error saat menggunakan aplikasi Canva? Ya, banyak error ya. Jika ada error, apakah kamu dengan mudah memperbaiki yang tersebut? Kita pertanyaan simpel ya. Daftar Nah, pustaka. di sini nggak ada kesimpulan teman-teman. Ini dari setelah pembahasan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai usability aplikasi Canva pada siswa kelas 8B secara mudah menyimpulkan bahwa analisis usability sederhana menunjukkan penggunaan aplikasi Canva memberikan hasil yang positif. Kenapa positif? Karena lebih banyak orang yang itu mudah dan cepat. Karena menunjukkan bahwa 77,5% pengguna merasa aplikasi Gua ganti judul lagi ini. 65 orang merasa cepat dalam Astagfirullah aja. menggunakan metode Canva. 72,5% mampu mengingat langkah-langkah penggunaan dengan baik. Ya. Namun tantangan tetap ada pada aspek memorability, terutama dalam mengenali beberapa simbol aplikasi. Karena 47,6% penggunaan mulai kesulitan. Jadi teman-teman simpulkan setelah itu. Lalu di terakhir ada terpustaka. Jadi teman-teman itu ngopi dari mana aja, teman-teman masukin ke sini. Dari buku mana, dari jurnal mana, teman masukin ke sini. Dia ini mungkin dari beberapa jurnal ya, karena ada 16 jurnal. Anjir halamannya juga bisa. Dia baca, dia kutip-kutipin tuh. Gitu teman-teman. Jadi pertemuan ke-14 ke depan ya, teman-teman selesaikan. Kirim ke saya. Nanti kalau ada revisi ada waktu seminggu buat teman-teman perbaikan.
kirim satu kopi dulu ya udah ya. Berarti yang saya